Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Muhammad Keri Adrianto Reza dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, hari ini akan dibacakan putusan atas perkara saudara. Atas pembacaan putusan ini, saudara terdakwa dan jaksa penuntut umum sama-sama mempunyai hak. Dalam waktu 14 hari setelah dibacakan putusan, saudara bisa berpikir-pikir dahulu apakah menerima atau menolak. Dan sekali lagi, hak itu ada pada saudara dan ada pada jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara, nanti silahkan saudara menggunakan hak. Kalau saudara menolak putusan ini, berarti putusan ini dianggap tidak ada, nanti yang dipakai putusan yang lebih tinggi, yaitu putusan kasasi. Demikian juga jaksa penuntut umum. Ya. Dalam pembacaan putusan ini, saya mohon maaf tidak baca secara keseluruhan karena kayak dakwaan, tuntutan, putusan PN dianggap terbacakan dalam pembacaan putusan ini. Saya akan mulai putusan nomor 17 garis miring sus garis datar TPK garis miring 2026 garis miring PT DKI. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Muhammad Keri Adrianto Reza. Identitas selengkapnya tidak saya bacakan, dianggap terbacakan dalam pembacaan putusan ini. Terdakwa ditahan hingga sekarang ini. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut, tidak saya bacakan, dianggap terbacakan juga dalam pembacaan putusan ini. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tentang penunjukan majelis hakim yang menidakkan perkara ini, membaca penetapan majelis hakim tentang penetapan hari sidang, membaca berkas perkara dengan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, membaca tuntutan jaksa penuntut umum, tidak saya bacakan dan dianggap terbacakan dalam pembacaan putusan ini. Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 102 garis miring Pitsus garis datar TPK garis miring 2025 garis miring PN-JKT Pusat tanggal 27 Februari 2026. Untuk selengkapnya tidak saya bacakan, dianggap terbacakan dalam pembacaan putusan ini. Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas, menimbang bahwa permintaan banding penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu menurut syarat. Oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima secara formal. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 16 Maret 2026. Untuk selengkapnya tidak saya bacakan, dianggap terbacakan dalam pembacaan putusan ini. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang disertai dengan alasan-alasan sebagai berikut, tidak saya bacakan, dianggap terbacakan dalam pembacaan putusan ini. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka seluruh isi memori banding dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa serta kontra memori banding dari penasihat hukum terdakwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa memohon untuk diperiksa pada tingkat banding, saksi-saksi sudah pernah diperiksa di pengadilan tingkat pertama dan tidak mencabut keterangannya di pengadilan tingkat pertama. Dan dalam persidangan pengadilan tinggi hanya akan memberikan keterangan tambahan. Saksi-saksi yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa tersebut yaitu 1. Saksi Aditya Kedo Ihsano Putra, 2. Alfian Nasution, 3. Hanung Budya Yukyanta. Namun saksi Aditya Kedo Ihsano Putra tidak hadir. Keterangan
saksi Alfian Nasution pada pokoknya sebagai berikut, tidak saya bacakan, dianggap terbacakan dalam pembacaan putusan ini. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan atau terdakwa tidak keberatan. 2. Saksi Hanung Budia Yukyanta memberikan keterangan sebagai berikut, tidak saya bacakan, dianggap terbacakan. Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut. Menimbang bahwa dalam memori banding dari penuntut umum maupun memori banding dari terdakwa, masing-masing mengajukan keberatan baik yang menyangkut hal-hal yang di luar maupun terkait pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karenanya, pertama akan dipertimbangkan hal bersifat umum menyangkut masalah di luar pembuktian, dan baru kemudian akan dipertimbangkan hal-hal pokok yang menyangkut pembuktian unsur tindak pidana. Menimbang bahwa dalam sistem peradilan pidana setelah berlakunya KUHP, sistem pemeriksaan peradilan pidana telah bergeser menuju karakteristik adversarial atau pertentangan, di mana dua pihak bersaing, penuntut umum dan terdakwa, menyampaikan argumen dan bukti di hadapan pihak ketiga yang netral, yaitu hakim. Posisi penegak hukum dalam persidangan mempunyai peran yang krusial karena mereka berperan sebagai penjaga integritas sistem. Mereka adalah benteng terakhir. Jika integritas penegak hukum runtuh, maka kepercayaan masyarakat terhadap negara juga runtuh. Bahkan hakim diposisikan sebagai pihak yang mampu melakukan penemuan hukum ketika undang-undang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Pertama, posisi hakim mempresentasikan negara dalam memberikan keadilan. Posisi hakim harus paling seimbang. Posisi hakim harus paling seimbang di antara dua sektor. Posisi objektif hakim harus mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinannya. Secara objektif, hakim tidak boleh memihak dan wajib menjaga jarak yang sama dengan penuntut umum maupun terdakwa. Posisi subjektifnya terletak pada keyakinan hakim. Meskipun bukti objektif ada, jika hati nurani dan keyakinan subjektif hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah, maka ia tidak boleh menjatuhkan pidana. Keyakinan ini adalah ruang subjektivitas yang dilindungi oleh hukum. 2. Posisi jaksa penuntut umum. Jaksa memiliki peran ganda yang unik dalam persidangan. Posisi objektifnya, jaksa wajib bertindak sebagai penjaga hukum. Jika dalam persidangan ternyata tidak ditemukan bukti yang cukup secara objektif, jaksa harus berani memutus bebas atau lepas atau konselak. Jaksa tidak boleh memaksa penghukuman jika fakta tidak mendukung, sedangkan posisi subjektifnya, jaksa mewakili kepentingan umum dan korban. Secara subjektif, jaksa memiliki hipotesis bahwa terdakwa bersalah berdasarkan surat dakwaannya. Tugasnya adalah membuktikan hipotesis tersebut dengan gigih di persidangan. Ketiga, posisi penasihat hukum atau advokat. Advokat memiliki keberpihakan yang jelas, namun tetap dibatasi oleh kode etik. Dalam fungsi objektif, advokat harus memastikan bahwa prosedur hukum acara berjalan dengan benar. Secara objektif, advokat membantu hakim melihat sisi lain dari fakta agar tidak terjadi peradilan sesat. Sedangkan posisi subjektif dari advokat sepenuhnya berpihak pada kepentingan hukum terdakwa. Tugasnya bukan mencari kesalahan clean, melainkan melakukan pembelaan semaksimal mungkin, baik itu pembelaan agar bebas atau pembelaan agar meringankan posisi sesuai porsinya. Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalam mengemban tugas mengadili para penegak hukum, sejujurnya
bersikap dinamis, progresif, dan berani mengutamakan roh atau tujuan dari sebuah aturan daripada sekedar teks literalnya yang mati. Menimbang bahwa permohonan banding oleh pemohon banding dapat dimohonkan banding jika satu, adanya kekeliruan atau pengambilan putusan terkait fakta-fakta di persidangan. Dua, adanya keberatan terhadap beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan. Tiga, terhadap prosedur persidangan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 12 KUHP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana. Sedangkan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Menimbang bahwa hakim harus mendapatkan suatu keyakinan yang didasarkan pada alat bukti yang diatur limitatif dalam pasal 184 KUHP lama maupun pasal 235 KUHP baru. Alat bukti tersebut merupakan aturan bukti yang ketat yang merupakan bagian dari sistem negatif Davis Theory, bahwa kewenangan hakim adalah kekuasaan kehakiman yang diberikan undang-undang kepada pejabat peradilan negara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara secara mandiri dan tidak memihak, bahwa hakim memegang hak dan menentukan apakah perbuatan benar atau salah menurut hukum, undang-undang atau hukum mana yang akan diterapkan terhadap kasus yang sedang diadili, hak untuk menafsirkan undang-undang, hak untuk menerapkan sanksi dengan aturan dan undang-undang yang ada. Kewenangan hakim juga dalam hal menentukan kebenaran alat bukti, pertimbangan atau fakta mana yang akan dijadikan pertimbangan maupun keyakinan hakim atas dasar alat bukti. Kewenangan hakim tersebut merupakan konveksi dari kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal tersebut sebenarnya bertujuan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur maupun netral. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pembuktian secara negatif dari Davis Theory mengandung mana pembuktian harus dilaksanakan menurut tata cara dan alat-alat bukti yang sah yang telah ditentukan undang-undang. B. Keyakinan hakim juga harus disaksikan berdasarkan cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya keyakinan hakim yang bukan sembarangan keyakinan, tetapi suatu keyakinan yang didasarkan pada alat bukti dan tata cara pembuktian yang berlaku. Menimbang bahwa beberapa hal yang menguatkan keyakinan hakim, satu, yaitu persesuaian antar alat bukti, berhubungan antara alat bukti dalam hal A, kesesuaian keterangan saksi saling konsisten mengenai waktu, tempat, dan cara kejadian. B. Kesesuaian bukti surat saksi, isi rekaman chat atau dokumen transaksi keuangan yang sinkron dengan timeline yang disampaikan saksi atau terdakwa. 2. Kekuatan pembuktian ilmiah, bahwa bukti fiksi yang dianalisis secara saintifik memiliki bobot yang sangat tinggi untuk mengeliminasi keraguan. Misalnya rekaman CCTV akan menjadi saksi yang sangat kuat untuk menggambarkan peristiwa secara virtual. 3. Fakta terungkap di persidangan, persesuaian fakta atau keadaan yang karena persesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. 2. Barang bukti, adanya alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang dihadirkan di depan hakim. Menimbang bahwa terkait perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, maka telah secara terang dan berwenang yang berwenang sesuai peraturan perundang adalah 1A. Pasal 23E Undang-Undang Negara RI tahun 45 secara tegas menyatakan bahwa BPK adalah lembaga yang berwenang dalam melakukan audit dan pemeriksaan keuangan negara. B. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK yang selanjutnya disingkat BPK menerangkan sebagai berikut. Pasal 1. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2.
Pasal 6 ayat 1 BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara hukum formal yang berhak melakukan perhitungan terkait dengan keuangan negara adalah badan usaha milik negara, adalah badan pemeriksa keuangan. Menimbang bahwa selanjutnya audit yang dilakukan untuk menentukan perhitungan keuangan atau kerugian negara harusnya mengacu pada lampiran 1 Peraturan BPK nomor 1 tahun 2007, yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu sendiri sesuai dengan pasal 4 ayat 4 Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 adalah pemeriksaan yang bertujuan tertentu, adalah meliputi antara lain pemeriksaan atas dasar lain di bidang keuangan, pemeriksaan insentif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian internet pemerintah, yang mana tujuannya berdasarkan pengertian yang disajikan pada pengantar pendahuluan pemeriksaan. Pada angka 19 menyebutkan bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan juga bertujuan bersifat eksaminasi, review, prosedur yang disepakati yang meliputi antara lain atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern. Kemudian mengenai pemeriksaan investigatif itu sendiri sebagaimana diamanatkan dengan pasal 13 Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, menyebutkan pemeriksaan dapat dilaksanakan, pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi keuangan negara atau daerah dan atau unsur pidana. Mengacu pada lampiran 1 Peraturan BPK pada bagian pendahuluan standar pemeriksaan, standar umum PSP nomor 6 standar pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, standar pelaporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada bagian ketentuan peraturan perundang-undangan angka 8 huruf B menyatakan pemeriksaan harus mengungkapkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan termasuk pengungkapan atas penyimpangan administrasi, pelanggaran, dan pemeriksaan perdata maupun penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana terkait dengan hal-hal yang diperiksa. Menimbang bahwa mencermati surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa adalah 1. Pengaturan pengadaan sewa 3 kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara atau PT JIM. Terdakwa Muhammad Kari Reza dalam rangka pembiayaan pembelian kapal PT JMN yang akan didanai Bank Mandiri meminta Yogi Fernandi menjawab konfirmasi atas kepastian pendapatan sewa kapal dari PT PIS sebagai sumber pendanaan angsuran pinjaman kredit investasi pembelian kapal oleh Bank Mandiri dengan menyatakan bahwa PT PIS membutuhkan kapal yang akan dibeli oleh PT JMN dengan masa kontrak sewa selama 5 sampai 7 tahun. Padahal pada saat itu belum ada proses pengadaan sewa kapal antara putusan nomor halaman putusan nomor 102 Pitsu TPK PN Jakarta Pusat PT JIM dengan PT PIS. Terdakwa Muhammad Kari Adrianto Indra, Simas Berhaspati bersama-sama Fatimina dan Agus Purwono melakukan pengaturan sewa kapal SMAX milik PT
Terdakwa Muhammad Ferry memberikan persetujuan kepada Gading Ramadan untuk menandatangani nota kesepahaman kerjasama jasa penerimaan, penyimpanan dan penyerahan BBM dengan Agung dia selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina. Meskipun mengetahui terminal BBM Merak tersebut belum dimiliki oleh PT Pertamina. Hal tersebut merupakan permintaan Muhammad Riza Khalid yang juga menjadi personal garanti dalam pengajuan kredit kepada Bank BRI untuk melakukan posisi dan memberikan PT Oil Trading Merak sebagai jaminan kredit. Terdakwa bersama dengan Muhammad Riza Khalid dan Gading melalui Irawan Prakoso mendesak Agung, Budia dan Alfian Nasution untuk mempercepat proses kerjasama penyewa BBM yang kemudian ditindaklanjuti oleh Agung dan Alfian dengan meminta Direktur Utama PT Pertamina untuk melakukan pembukaan kepada PT Pertamina. Menimbang bahwa terdakwa penasihat hukumnya berkeberatan atas pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama yang didasarkan atau merujuk kepada hal-hal yang terdapat di persidangan adalah keliru karena terdapat kelalaian dan kesalahan penilaian fakta oleh dan pertama yaitu satu dalam mempertimbangkan unsur mens rea dan unsur perbuatan melawan hukum. Dua, adanya kelalaian, keliruan, kesalahan penilaian fakta, penilaian fakta dalam mempertimbangkan unsur kerugian negara. Tiga adalah keberatan tentang kelalaian, kekeliruan dalam mempertimbangkan dekriminalisasi kerugian BUMN berdasarkan Undang-Undang 16 tahun 2025 tentang BUMN. 4. Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan unsur kesengajaan yang dimaksud pasal 36 ayat 2 KUHP serta membuktikan pasal 36 ayat 2 KUHP. Putusan pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan ketentuan pasal 54 ayat 1 KUHP sebagai confidential motif. Putusan pengadilan tingkat pertama tidak mengutamakan keadilan yang dibandingkan pasal 53 KUHP. Menimbang bahwa terdakwa penasihat hukum mengajukan saksi-saksi sebagaimana disebut di atas dan terhadap alat bukti saksi tersebut, majelis hakim mengacu kepada ketentuan KUHP bahwa kekuatan pembuktian keterangan saksi menganut prinsip bebas dan bertanggung jawab dan harus mempunyai syarat-syarat ketat yang dilakukan undang-undang. Keberatan terdakwa penasihat hukum terhadap mens rea dalam unsur perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa majelis hakim pengadilan tinggi akan mempertimbangkan keberatan terdakwa atau majelis hukum terhadap mens rea dalam unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada terdakwa dalam itu. Menimbang bahwa penilaian pembuktian saksi bersifat bebas dan tidak mutlak, artinya hakim tidak wajib mempercayai begitu saja keterangan saksi meskipun jumlah saksinya banyak. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut. Menimbang bahwa sebaliknya bukti yang dipertimbangkan dalam pengadilan tingkat pertama tidak secara tegas mengesampingkan bukti keterangan saksi yang disampaikan oleh terdakwa penasihat hukum bahwa pengadilan tinggi Jakarta berpendapat bahwa sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 1546 sampai dengan halaman 1562 membuktikan adanya pelanggaran prosedur dan rekayasa yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Riza Khalid, Gading Ramadan, Agus Purwono, Dimas Verspati, Hanung, Yogi, Firmandi, Sandi Dinar,
akan mendapatkan kontrak panjang hingga 7 tahun. Bagi Mas ini meyakinkan banget diri untuk memberikan kredit kebutuhan kritis untuk kapal Suezmax dan MRGC kita memberikan kepastian lunas kontrak total hingga 5 tahun untuk Suezmax dan 5 sampai 7 tahun untuk MRGC. Bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Aditya Hendro yang menerangkan bahwa saat petugas memiliki kredit, saksi menerima 2 pengajuan pembiayaan dari PDJMN. Pertama pada April 2023 untuk pembelian kapal PLDC dan kedua sekitar Juni atau Juli 2023 untuk kapal Suezmax dari MRGC. Kunjungan lapangan dilakukan 2 kali, pertama ke PT PIS dilakukan pada Maret 2023, dihadiri oleh Yogi Fitnandi dan PT PIS dan Gadis Pakeri dari pihak nasabah. Dan Maret pihak nasabah kami koreksi. Dan kedua kepada Juni 2 Maret dan kedua pada Juni 2023. Bahwa Yogi Fitnandi menyampaikan bahwa PDJMN dengan 3 kapal tersebut akan mendapatkan proyek sehingga diberikan masa tenggang 6 bulan untuk memperoleh kontrak. Jika tidak berhasil, pembayaran harus dilunasi dari penjualan kapal yang dijadikan acuan. Bahwa perjanjian kredit untuk kapal PLDC ditandatangani pada tanggal 28 Maret 2023 dengan nilai 59.290 USD. Bahwa pengajuan kedua untuk kapal Suezmax senilai 54,5 juta USD dan MRGC Nespan senilai 30,3 juta USD diajukan sekitar 30 Juni atau Juli 2023. Bahwa semua konfirmasi ini diberikan sebelum proses pengadaan atau tender resmi dilakukan oleh PTPIS. Menimbang bahwa untuk memenangkan tender, PTPIS terlebih dahulu memastikan bahwa kapal mereka yang akan berbeda dari Indonesia menjadi satu-satunya yang memenuhi syarat. Caranya melalui Dimas Bariswati selaku Komisaris PDJMN Agus Purwono untuk membocorkan dan memanipulasi draft surat posting ke PTKPI untuk menambahkan migrasi angkutan domestik ke dalam surat PTKPI atas permintaan PDJMN yang tujuan untuk menguji persyaratan tender agar hanya kapal berbeda dari Indonesia yang bisa ikut berdasarkan atas kabotase Undang-Undang Nomor 7 Syarat ini juga diperlukan oleh Bank Mandiri karena kapal akan dijadikan agunan. Selain itu, berdasarkan peraturan Menteri SDM, kapal berbendera Indonesia mengangkut migas harus memiliki izin untuk pengangkutan. Akan tetapi PT JMN pada saat itu tender mengakui sedang dalam proses pengurusan izin dan tidak melampirkan surat izin yang disyaratkan. Meskipun tidak memenuhi syarat administrasi tersebut, pada tanggal 11 Oktober 2023 PT JMN tetap ditetapkan sebagai pemenang tender oleh manajer SIP Catering PT PIS. Menimbang bahwa berdasarkan bukti laporan hasil pemeriksaan investigasi BPK dalam rangka penghitungan kerugian negara atas tata kelola minyak mentah dan minyak kilang pada PT Pertamina dan Subholding 4 nomor 26 tahun 2025 tanggal 18 Juli 2025 dan transaksi Aditya Hendro dan pengadaan sewa kapal di PT PIS yang melibatkan pemilik perusahaan yang terdakwa pejabat PIS PT PIS Yogi Fitnandi dan pejabat PTKPI Agus Purwono untuk memenangkan PT JMN dalam tender yang memberikan kepastian kontrak sebelum proses pengadaan sewa kapal PLDC Suezmax dan MRGC dilakukan oleh PT PIS dan memanipulasi dokumen persyaratan serta mengabaikan kelengkapan administrasi beserta pengadaan sewa kapal. Bahwa saat petugas divisi kredit, saksi Aditya Hendro menerima 2 pengajuan pembiayaan dari PDJMN. Pertama pada April 2003 untuk pembelian kapal PLDC dan kedua Juni atau Juli 2003 untuk kapal Suezmax dan MRGC. Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas terbukti terjadi pelanggaran prosedur dan rekayasa pengadaan sewa kapal di PT PIS yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Heri, Adrian
menimbang proses pengadaan sewa nominal BBM oleh PT Pertamina dari PT OTR melakukan dengan mengabaikan prosedur yang berlaku dan diinisiasi atas desakan Muhammad Khalid dan melibatkan rekayasa dokumen serta penyalahgunaan wewenang oleh pihak Pertamina untuk menguntungkan kelompok usaha terdakwa sebagaimana bukti laporan pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas tata kelola minyak mentah dan produk hilang pada PT Pertamina dan Subholding dan keterangan saksi Alfian Nasution bahwa pada saat pengajuan sewa Tangki Merak belum mengakuisisi sebuah Tangki Merak bahwa saksi Alfian Nasution pernah bertemu dengan Irawan Prakoso dan tujuan dari Irawan Prakoso kenapa proses perjanjian ini lama dan dijelaskan ini menjadi masih dalam proses kajian pelayanan tahun bahwa ada permintaan dari Gary untuk kontrak selama 10 tahun bahwa Tangki Merak belum memiliki kerjasama maka akan dilengkapi dengan condition of presiden bahwa saksi pernah 2 kali dipanggil dan ada Irawan Prakoso yang itu mengakuisisi dan tahu ada intervensi dari Rizal bahwa salah satu tidak sesuai TKU adalah tidak mempunyai aset dan kami mengadakan condition of present. Selama condition ini belum terpenuhi maka menjadi bisa diperlukan. Di bahwa sekitar bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2013, Hanum Budia bertemu dengan Irawan Prakoso di dalam tersebut. Irawan Prakoso menginformasikan kepada Hanum bahwa terdapat fasilitas pembinaan yang akan dijual. Irawan Prakoso menyatakan akan mengambil alih dan akan menawarkan kaki PPN tersebut kepada PT Pertamina. Atas tawaran tersebut, Hanum merespon dengan mempersilahkan kepada Irawan Prakoso untuk memasukkan surat penawaran. Irawan Prakoso menyampaikan kepada Hanum Budia bahwa ini pesanannya bos, yaitu tentang rencana pembelian kaki ikut ke Kaki Merak yang dan akan disewakan kepada PT Pertamina. Hanum Budia kemudian menaikkan dengan menyampaikan ke Karen Dina yang sangat dekat dengan Muhammad Khalid yang pada saat Mission Proclaim Association Conference mengatakan bahwa Hanum Budianta akan menjadi direktur PT Pertamina sehingga kemudian pada akhirnya Hanum menyadari ditempatkan sebagai direktur pemasaran dan niaga PT Pertamina adalah tujuan mengakomodir keinginan Muhammad Khalid tentang rencana penyimpanan Tangki Merak kepada PT Pertamina sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigasi BPK dalam rangka pelindungan negara atas tata kelola minyak mentah dan produk hilang pada PT Pertamina dan Subholding nomor 6 tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005. Menimbang bahwa bulan Oktober 2013 asesmen internal PT Pertamina menemukan bahwa PT Tangki Merak tidak memiliki pengalaman dan aset di bidang penyimpanan BBM. Akan tetapi atas desakan dari Muhammad Khalid proses tetap dilanjutkan pada konsultan dari UI, Pranata UI dan kajiannya merekomendasikan skema full acquisition dengan throughput fee wajar sebesar 5,6 USD sampai 6,5 USD per KL dan opsi akuisisi aset di akhir kontrak. Kemudian pada bulan Januari 2014, Hanum mengirim memo ke Dirut PT Pertamina untuk dengan alasan yang dibuat untuk membenarkan perlunya sewa terminal Merak seperti strategis dan keamanan pasokan. Meskipun sebenarnya PT Pertamina memiliki terminal lain yang bisa dimaksimalkan. Menimbang bahwa pada April 2014 Hanum mengajukan izin prinsip perlindungan langsung kepada Dirut Pertamina dengan alasan diperbolehkan oleh Dewan Pengadaan. Pada ada syarat penunjukan langsung seperti prinsip pasokan atau hanya pada suatu penelitian tidak terpenuhi karena ada penelitian sejenis lainnya. Setelah proses negosiasi disepakati terbukti dasar sebesar 6,5 USD per KL dengan skema bertingkat untuk pembelian volume. Di hari yang sama pada tanggal 22 Agustus 2014, PT Tangki Merak mengakuisisi PT Tangki Merak bersama dengan itu kontrak sewa jangka panjang juga langsung ditandatangani PT Pertamina diwakil oleh Hanum dan PT Tangki Merak diwakil jadi yang berlaku selama 10 tahun dengan tuntut 288.000 KL per bulan dan tarif dasar USD 6,5 USD. Kontrak ditandatangani meskipun proses administrasi seperti pendaftaran vendor baru diajukan setelah 27 Agustus 2014 dan kondisi persyarat lainnya belum ada. Realisasi awal 2014-2015 jauh di bawah minimum tersebut hanya sekitar 45,2% yang berpotensi merugikan PT Pertamina karena tetap harus membayar biaya minimum. Berdasarkan audit tentang PT Pertamina atau SPI dan BPKP, dia menemukan sejumlah kejanggalan. Throughput fee terlalu tinggi. Berdasarkan perhitungan ulang nilai wajar hanya sekitar 3,75 USD per KL, sementara kontrak awal USD 6,5 per KL.
Menimbang bahwa selama periode 2014 sampai 2024 PT Pertamina telah membayar 2,9 triliun kepada PT OPM. Sebagian dana tersebut digunakan untuk hal yang tidak terkait langsung dengan operasional seperti pengeluaran dan pada jelas yang dicatat sebagai ada marketing cost dan gaji utama dan studio sebesar 176,39 rupiah pembiayaan dua pidana yang diikuti oleh pejabat Pertamina dan pihak terkait sebesar 300 juta rupiah. Menimbang bahwa sebagai pemilik manfaat utama dari perusahaan yang menjadi mitra bagi Pertamina dan PT OTM, Muhammad Gary terdakwa adalah pihak yang paling diuntungkan dalam aset yang disewakan karena semua keuntungan dari kontrak sewa yang pada ini akan mengacu kepadanya melalui pemilikan saham. Menimbang bahwa untuk melawan hukum bermakna bertentangan dengan hukum, oleh karenanya merujuk kepada regulasi yang dilanggar oleh perbuatan terdakwa Muhammad Syari Adrian Meriza yang telah diberikan dalam pertimbangan pengadilan pada halaman 1584 sampai dengan 1592. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Agus Prono, Dimas Aspati, Gading Ramadan Judo dan pihak lainnya. Dengan demikian keberatan dari pihak terdakwa atau penasihat hukumnya terkait penipuan mempertimbangkan tensian dalam unsur melawan hukum tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta harus dinyatakan ditolak. Keberatan terdakwa penasihat hukum terhadap unsur merugikan pelanggaran atau perekonomian negara. Menimbang bahwa selanjutnya majelis pengadilan tinggi akan mempertimbangkan keberatan terdakwa penasihat hukum yang dianggap keliru mempertimbangkan unsur kerugian negara atau perekonomian negara sebagai terdakwa penasihat hukum menganggap bahwa dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur merugikan keuangan negara, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada laporan hasil pemeriksaan LHP audit investigasi WPK nomor 26 tahun 2025 pada tanggal 18 Juni 2025 dalam rangka penghitungan kerugian negara atas tata kelola minyak mentah dan kilang tahun 2018 sampai 2023 pada PT Pertamina dan Holding kontraktor kerja sama atau KKS, bahwa LHP investigasi BPK tersebut mengandung cacat formil yang fundamental, yakni yang dilanggarnya atas asasi yang merupakan prinsip kontrak dan setiap pemeriksaan keuangan negara, bahwa pemeriksaan investigasi BPK dan perkara ini perkara abuan dilakukan setelah proses penyidikan dan penetapan tersangka terhadap terdakwa dan pemeriksaan investigasi BPK tersebut dilakukan berdasarkan permintaan atau surat permintaan dari Kejaksaan Agung sebagai penyidik, bukan atas inisiatif BPK sendiri dalam rangka pemeriksaan keuangan negara secara mandiri, tidak didasarkan pada isu kuat dan kualitas bukti, bukan pengadaan fiktif dan tidak tepat disimpulkan sebagai bawah. Menimbang bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, majelis hakim pengadilan tinggi mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa menurut majelis hakim pengadilan tinggi menanggapi keberatan tersebut di atas, bahwa secara umum doktrin hukum pidana dan praktik peradilan membagi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menjadi beberapa teori sebagai berikut. Satu, teori kerugian nyata dan pasti atau actual loss theory. Teori ini memandang bahwa kerugian negara adalah sesuatu yang sudah terjadi, berbentuk real dan dapat dihitung secara pasti, bukan nominalnya atau pasti jumlahnya. Pendekatan ini dipertegas oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016 yang mengubah peraturan kata dapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Penerapannya dalam menghitung selisih antara pengeluaran real keuangan negara dan investasi yang diterima, misalnya dalam proyek penting atau keuangan pekerjaan. Sedangkan standar perhitungannya menggunakan pendekatan akumulasi kerugian bersih atau net loss setelah dikurangi dengan manfaat ekonomi atau barang yang ternyata telah diterima oleh negara. Dua, teori opportunity cost atau biaya peluang. Bahwa teori ini sering digunakan ketika menilai kerugian perekonomian negara yang cakupannya lebih luas daripada standar keuangan negara yang disebut dengan kerugian. Opportunity cost melihat adanya potensi penerimaan negara atau pertumbuhan ekonomi masyarakat yang hilang akibat terjadinya tindak pidana korupsi. Kerugian perekonomian negara berkaitan tidak hanya kehilangan fungsi setara, tetapi juga kehilangan multiplier efek secara ekonomi, misalnya kerugian lingkungan yang membutuhkan biaya tumbuhan atau hilangnya kesempatan investasi yang sah. 3, metode pendekatan perhitungan. Dalam praktek persidangan, lembaga yang berwenang seperti BPK, BPKB ataupun akuntan publik yang dibentuk menggunakan metode perhitungan total loss, net cost atau maupun economic valuation. Pada
Dalam pada itu, dalam surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 menegaskan bahwa instansi yang secara konstitusional berwenang mendeklar atau menilai kerugian keuangan negara adalah BPK. Namun demikian, hakim dalam prakteknya dapat mempertimbangkan hasil perhitungan dari BPKP. Penyidik atau ahli independen selama didasarkan pada bukti yang valid, nyata dan pasti. Perkembangan hukum mengenai lembaga yang berwenang menentukan kerugian keuangan negara ditegaskan dalam putusan MK nomor 28 PUU 24 tahun 2026 secara eksplisit menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah satu-satunya lembaga yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk menyatakan dan menetapkan jumlah pegawai negara yang bersifat final. Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan alasan juridis, dogmatis dan praktis dalam menilai laporan dan objektivitas tersebut. Pertama, bahwa status BPK sebagai lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang 45 Pasal 23E yang secara eksplisit memberi kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hakim melihat bahwa BPK memiliki legal standing tinggi dan mandat asli dari konstitusi. Kedua, secara institusional Mahkamah Agung telah memberikan koridor yang jelas bagi para hakim melalui surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 yang antara lain menugaskan instansi yang secara konstitusional berwenang mendeklar atau menyatakan adanya kerugian keuangan negara dan BPK. Ketiga, adanya azas praxisiolus lain causa atau praduga keabsahan dalam BPK melekat asas praxisiolus justi causa, artinya laporan tersebut harus dianggap sebenar dan sah menurut hukum sampai ada kerugian yang sangat kuat di persidangan yang menurut hukum yang sangat kuat di persidangan yang mampu meruntuhkan validasi. Tempat hakim adalah ahli hukum, bukan ahli akuntansi atau keuangan. Ketika dihadapkan dengan kerugian perhitungan kerugian keuangan negara atau ekonomi negara, hakim membutuhkan LHPBPK yang memberikan formula mata yang siap mengkonversikan hakim ke dalam unsur pasal kerugian keuangan negara atau ekonomi negara. Menimbang bahwa tentang besarnya kerugian negara dan perekonomian negara, Pengadilan tingkat pertama telah memedomani laporan hasil pemeriksaan investigasi BPK nomor 26 tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025 yang menentukan besaran kerugian negara atau perekonomian negara sebagai berikut. Kerugian negara atas pengadaan sewa 3 kapal milik PT JMN yang didanai dari kredit Bank Mandiri sebesar 9.805.514,31 dolar Amerika USD dan 1.073.619.407 rupiah pada halaman 455. Kerugian negara akibat pengeluaran PT Pertamina dan PT Pertamina Patraniaga Niaga yang seharusnya tidak dikeluarkan, yaitu pembayaran subsidi dan atau pekerjaan tambahan kepada PT OPM tahun 2014 sampai 2024 sebesar 2.909.3.854 rupiah pada halaman 519 yang merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara sebesar 2.782.820.63 USD dan 29.839.674.368 rupiah. Timbang bahwa selain kerugian negara juga terdapat kerugian perekonomian negara, bahwa berdasarkan laporan analisis kerugian perekonomian negara akibat perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina seperti kontrak kerjasama atau KKS pada periode 2018 sampai 2023 nomor 001/SK/SPAR/6 Romawi /2025 tanggal 19 Juni 2025. Terdapat kerugian perekonomian negara seluruhnya sebesar 171.995.294.293 rupiah.
illegal gain ataupun utang tidak sah sebesar 2.617.843.40.41 USD. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya terkait dengan kerugian negara atau perekonomian negara tidak beralasan dan berdasarkan hukum serta harus ditolak. Kebenaran terdakwa untuk penasihat hukum dalam pertimbangan kriminalisasi kerugian BUMN berdasarkan Undang-Undang 16 tahun 2025 tentang BUMN. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keberatan terdakwa atau penasihat hukum yang dianggap keliruan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan dekriminalisasi kerugian BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2026 tentang BUMN. Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menanggapi keberatan tersebut di atas bahwa keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam penjelasannya menjelaskan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena a. berada dalam penguasaan, keputusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah. B. berada dalam penguasaan, keputusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara ataupun BUMN, B. badan usaha milik daerah ataupun BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang mendatangkan modal negara atau perusahaan yang menyatakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Menimbang bahwa PT Pertamina Persero merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan energi, minyak, dan gas bumi, pertama kali didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Kemudian pada tahun 1961 berganti nama menjadi Pertamina, dan pada tahun 2003 berubah nama menjadi PT Pertamina Persero. Terakhir berdasarkan akta notaris nomor 29 tanggal 13 April 2018 dengan notaris Aurea Taufan Ezra yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui surat keputusan nomor AHU 0008395.AH.01.02 tahun 2018 tanggal 13 April 2018 yang sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah. Menimbang bahwa berdasarkan surat keputusan Direktur Utama nomor SK 18/C 0000/2020 Daftar Expo tanggal 12 Juni 2020 tentang struktur organisasi dasar PT Pertamina Persero. PT Pertamina memiliki beberapa anak perusahaan atau subholding, antara lain 1. PT Pertamina Hulu Energi atau PHE. Yang kedua, PT Pertamina Internasional atau PT KPI. Yang ketiga, PT Pertamina Praniaga atau PT PPN. Yang keempat, PT Pertamina Gas Negara atau PT PIGN. Bahwa PT Kilang Pertamina Indonesia ataupun KPI menjalankan operasi kilang, kemudian PT Pertamina International Shipping atau PIS menjalankan usaha pengangkutan, sedangkan PT Pertamina Praniaga atau PPN menjalankan penjualan produk kilang, diantaranya adalah gas bumi. Menimbang bahwa PT Pertamina International Shipping atau PIS merupakan anak perusahaan PT Pertamina atau subholding shipping dan integrated maritime logistik yang komposisinya dalam syarat PT PIS adalah sebagai berikut. PT Pertamina Persero memiliki 99,95% saham dan PT Pertamina PDV Indonesia 0,05%. Dengan demikian PT Pertamina Persero merupakan pemegang
saham pengendali dan mayoritas pemegang saham PT PIS, sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Pertamina PDV Indonesia. Menimbang bahwa PT PIS merupakan anak perusahaan BUMN Pertamina yang memegang sahamnya dan mengendalikan perusahaannya adalah PT Pertamina Persero. Maka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka keuangan PT PIS merupakan keuangan negara yang seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggung jawaban badan usaha milik negara tersebut. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Keri Ardianto Riza bersama-sama dengan Agus Purwono, Dimas Dwer Espati, Gading Ramadan Judo, dan pihak terkait lainnya dalam melakukan pengadaan kapal di PT PIS dan pengadaan kerjasama sewa terminal BBM terbukti melakukan rekayasa dan melanggar prosedur yang tidak sesuai ketentuan telah merugikan keuangan negara sebagaimana diuraikan di atas, maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan pengaturan teks spesialis dalam tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atas perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya terkait mempertimbangkan dekriminalisasi kerugian BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN tidak beralasan dan berdasarkan hukum serta harus dinyatakan ditolak. Tentang keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya mengenai peran terdakwa dalam sewa kapal PT CMN dan sewa TBB BM PT OTM. Menimbang bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya mendalilkan bahwa putusan pengadilan yang pertama mendasarkan kepada pertimbangan yang keliru mengenai peran terdakwa dalam sewa kapal PT CMN dan sewa TBBM PT OTM. Menimbang bahwa setelah majelis hakim pengadilan tinggi meneliti mencermati putusan pengadilan tingkat pertama bahwa pertimbangan tentang penyertaan didasarkan kepada ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan dalam hal tersebut menyebutkan peran terdakwa sebagai pemilik manfaat ataupun benefit owner utama dari perusahaan yang menjadi mitra PT Pertamina, yaitu PT JMN dalam pengadaan sewa kapal dan PT Orbit Terminal Merak ataupun PT OTM dalam sewa TBBM. Terdakwa bersama-sama dengan pejabat PT PIS yaitu Yogi Ternadi dan pejabat PT KPI yaitu Agus Purwono untuk memenangkan PT JMN dalam tender dengan memberikan kepastian kontrak sebelum proses pengadaan sewa kapal VLBCC, Swissmed, dan MLBC dilakukan oleh PT PIS dan manipulasi dokumen persyaratan serta mengakibatkan kelengkapan administrasi peserta pengadaan sewa kapal. Menimbang bahwa pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pengadaan sewa tangki proses pengadaan jasa sewa terminal BBM Merak oleh PT Pertamina dari PT OTM dan sebelumnya PT Talking Merak dilakukan dengan mengabaikan prosedur yang berlaku. Proses ini diinisiasi atas desakan Muhammad Rizal Khalid dan melibatkan rekayasa dokumen serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat PT Pertamina dalam hal ini adalah Handuk Burgia Yukdianta dan kawan-kawan untuk menguntungkan kelompok usaha terdakwa Muhammad Keri Ardianto Riza. Akibatnya negara melalui Pertamina mengalami kerugian akibat keluarga sewa yang tidak wajar dan kewajiban membayar minimum throughput yang tidak terpenuhi sebagaimana telah diberikan pihak. Menimbang bahwa terdakwa Muhammad Keri Ardianto Riza adalah pihak yang paling diuntungkan dari kapal dan tangki terminal BBM yang disewakan, karena semuanya keuntungan dari kontrak sewa pada akhirnya akan mengalir kepada terdakwa melalui struktur kepemilikan saham. Menimbang bahwa pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam perkara korupsi dalam pengadaan sewa kapal oleh PT PIS dari PT JMN dan dalam pengadaan sewa tangki proses pengadaan
kami BBM Merak oleh PT Pertamina dari PT OTM, terdakwa Muhammad Ferry Adrian Indonesia bersama-sama dengan Yogi Fernandi, Agus Purwono, Hanung Budia, Yanta, Dimas Baspati, Gading Ramadan Judo yang menyebabkan kerugian negara nyata sebagai peserta ataupun player telah terpenuhi. Menimbang bahwa terdakwa penasihat hukum telah mengajukan tambahan bukti di muka persidangan pengadilan tinggi sebagai berikut. 1. Bukti pertama T51 nota pembelaan pledoi kembali atas nama Hanung Budia Yanta tertanggal 27 April 2026 dalam perkara nomor 154 /TPA/2025 PN Jakarta Pusat. 2. Bukti T522 nota pembelaan pledoi pribadi atas nama Alfian Nasution tertanggal 27 April 2026 dalam perkara nomor 151 /TPK/2025 PN Jakarta Pusat. 3. Bukti T523 keterangan ahli tertulis dari Profesor Dr. Tomo Santoso SMH ataupun ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menimbang bahwa tambahan bukti T521 dan T522 yang diajukan oleh terdakwa untuk penasihat hukumnya pada pokoknya merupakan pendapat pribadi yang dipergunakan dalam perkara lain yang merupakan argumen ataupun pendapat dari pihak yang berperkara, dan seluruh bukti yang diajukan di pengadilan tingkat pertama menurut pertimbangan majelis hakim telah cukup sebagaimana pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi dalam perkara ini. Menimbang bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang disampaikan secara langsung di sidang pengadilan di bawah sumpah atau janji mengenai apa yang diketahui sesuai dengan keahliannya sebagaimana diatur dalam pasal 238 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa terdakwa ataupun penasihat hukum telah mengajukan ditambah bukti T523 merupakan pendapat Profesor Dr. Tomo Santoso SMH, ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia terhadap bukti tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan pendapat yang tidak mengikat bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dan seluruh bukti baik berupa surat, saksi dan keterangan ahli yang diajukan di pengadilan tingkat pertama menurut pertimbangan majelis hakim telah cukup sebagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini. Menimbang bahwa mengenai surat-surat ataupun buku yang dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi di luar persidangan menurut majelis Pengadilan Tinggi bukan merupakan bukti yang sah, oleh karenanya tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi. Menimbang bahwa oleh karena pengadilan yang pertama telah diperbaiki oleh pengadilan tingkat banding yang pada kesimpulannya bahwa dakwaan primer telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai keberatan penuntut umum sepanjang mengenai pidana pokok berupa pidana penjara, pidana tambahan uang pengganti dan pemblokiran aset dan rekening milik terdakwa. Menimbang bahwa keberatan dari jaksa penuntut umum maupun dari terdakwa penasihat hukumnya memformulasikan alasan keberatan atau ketidaksetujuannya atas putusan pengadilan tingkat pertama secara terperinci dengan merinci satu persatu hal-hal yang dianggap tidak tepat dalam putusan yang dijatuhkan, sehingga pengadilan tingkat banding cukup mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam alasan keberatan tersebut tanpa mengulang kembali pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Menimbang bahwa penuntut umum berkeberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan sebagai berikut: pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa masih tergolong ringan dan belum mempertimbangkan peran sentral terdakwa Muhammad Ferry Adrian Indonesia dalam persidangan terbukti sebagai pihak yang menerima keuntungan dari perusahaan ulangi dari perbuatan lawan hukum tersebut sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara yang sangat besar sehingga putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat serta belum memberikan efek jerah. Putusan majelis hakim dalam perkara aku belum mempertimbangkan peran sentral terdakwa Muhammad Ferry Adrian Indonesia selaku benefit ownership PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak atau PT. Putusan majelis hakim dalam perkara aku tidak mempertimbangkan dampak atau akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Ferry Adrian Indonesia dan para terdakwa lainnya yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara yang sangat fantastis. Putusan majelis hakim pengadilan perkara aku dalam hal besaran uang pengganti atau PUP belum mempertimbangkan besaran hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh terdakwa
pendanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, peran sentral terdakwa dan dampak yang ditentukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa atas keberatan penuntut umum terkait pemidanaan yang dijatuhkan masih tergolong ringan, majelis hakim pengadilan tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana akibat perbuatan terdakwa dalam perkara korupsi, pengadaan kapal perintis oleh PT JFN dan pengadaan tangki BBM oleh PT Pertamina melalui PT OTN, di mana terdakwa sebagai benefit owner yang telah merugikan negara dalam jumlah yang besar dan termasuk dalam kategori berat, maka penjatuhan hukuman di dalam putusan pengadilan tingkat pertama selama 15 tahun penjara telah memberikan rasa keadilan masyarakat dan menimbulkan efek jerah. Bahwa selain penjatuhan pidana pokok, terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang gratis berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang akan dimuat dalam putusan ini. Oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah merasa keadilan dan telah menimbulkan efek jerah baik bagi terdakwa maupun orang lain agar tidak mengikuti perbuatan. Tentang keberatan atas besaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Menimbang bahwa penuntut umum berkeberatan atas pertimbangan majelis hakim tingkat pertama mengenai besaran hasil tindak pidana korupsi yang ditimbang terdakwa serta belum mempertimbangkan dampak atau akibat perbuatan korupsi yang dilakukan terdakwa yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang sangat fantastis. Menimbang bahwa atas keberatan penuntut umum tersebut, majelis hakim pengadilan tinggi berpendapat bahwa besaran kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dideklar oleh BPK sebagai instansi yang secara konstitusional memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara. Maka secara hukum formal yang berhak melakukan perhitungan terkait dengan keuangan negara dari badan usaha milik negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dengan demikian, majelis hakim pengadilan tinggi mempercayai validitas angka kerugian tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI nomor 26/LPH/HP -BKN-02/06/2025 tanggal 18 Juni 2025 bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Keri Adrian Torisha bersama-sama dengan Yogi Fernandi, Agus Purwono, Hanung Budia Yuktianta, Dimas Werhaspati, Gading Ramadan, Judo telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar USD 9,860,51431 ataupun 9.860.514,30 US dollar dan 2.993.622.901 rupiah yang terdiri dari 9.860.514.30 US dollar dan 1.073.619.47 rupiah dalam pengaturan pengadaan sewa 3 kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara ataupun PT JFN sebesar 2.900.384 rupiah dalam kegiatan sewa terminal bahan bakar ataupun TBBM berat yang merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara sebesar 2.219.590.90 US dollar dan 25.440.860.360 rupiah. Menimbang bahwa terkait kerugian yang pada pengadaan sewa 3 kapal milik PT JFN sebesar 9.860.514.31 US dollar dan 1.073.619.047 rupiah serta 1.234.288 US dollar menjadi tanggung jawab
Dimas Haspati selaku Komisaris PJJMN yang menerima manfaat dari kerugian negara tersebut. Sedangkan terkait dengan kerugian pada pengadaan sewa terminal BMPT OTM sebesar 2.993.423.622.901 rupiah menjadi tanggung jawab terdakwa Muhammad Keri Adrianto selaku pemegang saham mayoritas melalui PT OTM. Menimbang bahwa berdasarkan laporan analis kerugian perekonomian negara akibat perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kerjasama ataupun KKKS pada periode 2018 sampai dengan 2023 nomor 00201 SK SIAR garis miring Romawi garis miring 2025 tanggal 19 Juni 2025 terdapat kerugian perekonomian negara seluruhnya sebesar 171.997.290.494.293 rupiah dan illegal gain sebesar 2.683.340.41 US dollar yang terjadi karena adanya penyimpangan tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero pada tahun 2018 sampai 2023 yang telah mengakibatkan efisiensi dan kemahalan harga BBM. Menimbang untuk memulihkan kembali keuangan dan perekonomian negara ke dalam keadaan semula, para terdakwa dibebankan juga uang pengganti akibat kerugian perekonomian negara yang dikumpulkan secara proporsional masing-masing sebagai berikut. 1. Terdakwa Muhammad Keri Adrianto dibebankan uang pengganti sebesar 10.500.000.000 rupiah. 2. Gading Ramadan Judo dibebankan uang pengganti sebesar 1 triliun rupiah. 3. Dimas Haspati dibebankan uang pengganti sebesar 1 triliun rupiah. Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding menilai bahwa perhitungan uang pengganti yang telah dilakukan oleh penuntut umum telah mendasarkan pada ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, di mana apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dicantumkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Dengan demikian, keberatan penuntut umum dapat dibenarkan. Tentang keberatan atas status barang bukti, menimbang bahwa terhadap keberatan penuntut umum mengenai status barang bukti berupa aset bernilai yang dinyatakan dirampas negara oleh majelis hakim tingkat pertama dinyatakan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Menimbang bahwa terhadap keberatan penuntut umum tersebut, majelis hakim pengadilan tinggi mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang majelis hakim tingkat pertama dan putusannya menyatakan bahwa aset berupa tanah yang diblokir pada tahap penyidikan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam pengadaan sewa terminal BBMPT OTM telah merugikan keuangan negara sebesar 2.493.492.191 rupiah. Bahwa terdakwa selaku pemilik PT OTM sekaligus penerima manfaat dari hasil kerugian negara tersebut dibebankan untuk membayar uang pengganti. Selain itu terhadap kerugian perekonomian negara, terdakwa juga dibebankan untuk uang pengganti sebesar 10.500.000.000 rupiah. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 2.493.620.901 rupiah dan 10.500.000.000 rupiah, maka seluruh asetnya diblokir pada tahap penyidikan dirampas untuk negara dan
untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Menimbang bahwa keberatan penuntut umum terkait aset yang diblokir pada tahap penyidikan di rampas hukum negara saja tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana pokok penjara yang diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dan memberikan efek jerah bagi terdakwa dan orang lain agar tidak melakukan perbuatan korupsi sehingga perlu dikuatkan. Menimbang bahwa tentang penjatuhan pidana tambahan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang 31 tahun 19 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 tahun 19 tentang pemberantasan tindak korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Muhammad Gary Adrianto Risa bersama-sama dengan Yogi Fernandi, Agus Purwono, Hanung Budaya Yukyanta, Dimas Wersapati, Gajing Ramadan juga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 9.860.514 $3.31 dan 2.693.622.901 rupiah yang terdiri dari yang pertama sebesar 9.860.514,31 dan 9.860.514,3 dalam pengaturan pengadaan sewa 3 kapal milik PT Senggala Maritim Nusantara. Yang poin kedua sebesar 2.450.3.854 rupiah dalam kegiatan sewa terminal bahan bakar minyak merah. Menimbang bahwa dalam pengadaan sewa terminal tangki BBM OTM terdakwa sebagai pihak penerima manfaat pada PT OTM telah merugikan keuangan negara sebesar 2 triliun dan seterusnya. Oleh karena itu terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar 2.693.623.622.901 rupiah. Menimbang bahwa selain kerugian negara akibat perbuatan terdakwa telah juga merugikan perekonomian negara sebesar 179.999.293 rupiah dan illegal gain sebesar 2.673.340,41 $. Menimbang bahwa untuk memulihkan kembali keuangan dan perekonomian negara ke dalam keadaan semula, para terdakwa dibebankan uang pengganti akibat kerugian perekonomian yang ditimbulkan secara profesional masing-masing sebagai berikut. Untuk terdakwa Muhammad Gary sebesar 10.500 miliar rupiah, gading
sebesar 1 triliun, Dimas sebesar 1 triliun. Menimbang bahwa dengan demikian mengenai memori banding dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi karena Majelis Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan di atas dengan menguatkan dan mengupas sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama. Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 102/TPK/TPK/2025/PNJKT Pusat tanggal 27 Februari 2006 yang dimintakan banding tersebut harusnya diubah amar putusan yang mengenai lama pidana pokok penjara, lamanya pidana penjara pengganti denda, dan besaran jumlah uang pengganti serta lamanya pidana penjara pengganti uang pengganti sehingga amar selengkapnya sebagai tersebut di dalam diktum putusan ini. Menimbang bahwa mengenai lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. Menimbang oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 2 tingkat peradilan. Mengingat aturan-aturan yang berkaitan dalam perkara ini mengadili menerima permohonan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tersebut, mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 102/Pitsus/Data/TPK/2025/PNJKT PST tanggal 27 Februari 2026 yang diminta banding sepanjang mengenai besaran jumlah uang pengganti dan lamanya pidana penjara pengganti uang pengganti sehingga amar selengkapnya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Muhammad Keri Adrianto Risa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh jaksa untuk membayar denda tersebut, dan apabila tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 140 hari. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti akibat kerugian negara sebesar 2.993.622.901 rupiah dan membayar uang pengganti akibat kerugian perekonomian negara sebesar 10.500 miliar rupiah jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Menetapkan barang bukti, tidak saya sebutkan satu persatu, intinya barang bukti yang disita oleh jaksa penuntut umum diperhitungkan untuk negara diperhitungkan sebagai uang pengganti. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 2 Juni 2026 oleh Budi Susilo sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Catur Irianto, Pandu Budiono, Utma Maya Marbun, serta Agung Iswanto, masing-masing hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 10 Juni 2026 dalam persidangan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Mahmudah SHMH sebagai panitera politik dengan dihadiri
penuntut umum dan terdakwa serta penasihat hukum. Demikianlah pertimbangan menjatuhkan putusan atas perkara saudara. Saudara terdakwa, hak-hak saudara telah kami beritakan kepada saudara. Silahkan saudara menggunakan hak yang ada pada saudara, demikian jaksa penuntut umum. Dengan telah diberitahukan hak-haknya pada terdakwa maupun penasihat hukum atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi, maka sidang perkara pidana atas nama terdakwa dinyatakan selesai dan ditutup kembali.